Shalom, selamat malam jemaat dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan pemahaman Alkitab yang kita ambil di dalam kitab Ester. Dan hari ini kita memasuki sesinya yang ke-8, memasuki pasalnya yang ke-5. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, pengertian, dan sukacita yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kita semua bahwa pasal yang keempat ditutup dengan perkataan Ester. Demikian bunyi firman Tuhan, pasal yang keempat ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Perkataan Ester, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati, bukanlah satu slogan yang dikeluarkan oleh Ester atau satu statement yang indah didengar saja, tetapi Ester melakukan apa yang dia katakan. Ester berjalan memasuki pelataran istana raja tanpa raja mengundangnya. Berarti Ester sedang melanggar hukum kerajaan Media Persia. Ester sedang melanggar undang-undang raja. Dan itu bisa berakibat hukuman mati. Ester akan dihukum mati. Sekali lagi, ini merupakan tindakan yang luar biasa yang diputuskan dan dijalani oleh Ester. Ester berani mati demi menyelamatkan bangsa Yahudi yang saat itu sudah diputuskan melalui keputusan raja, dimateraikan oleh cincin raja bahwa seluruh orang Yahudi akan dibinasakan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa di pasal 4 Ester bukanlah seorang yang berani berkorban untuk membela atau menyelamatkan bangsa Yahudi. Kita tahu sebelumnya dituliskan di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-11, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Kita sudah membahas bahwa pada awalnya Ester mementingkan dirinya sendiri. Dia memiliki kedudukan yang tinggi, dia memiliki segala sesuatu yang raja karuniakan kepadanya. Sehingga untuk dia mau membela atau menyelamatkan bangsa Yahudi merupakan satu hal yang bagi dia sesuatu yang tidak harus dilakukannya. Memasuki pasal yang kelima ini kita bisa melihat bahwa Ester berubah 180 derajat, di mana sebelumnya dia tidak mau menyelamatkan bangsa Yahudi, tetapi sekarang Ester mau mengambil keputusan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Rupanya Ester sekarang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia berdoa puasa selama 3 hari untuk meminta pertolongan Tuhan, untuk meminta petunjuk Tuhan, untuk Tuhan mau campur tangan terhadap apa yang harus dia kerjakan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Dan bukan itu saja, Ester tidak berjuang sendirian, dia mengajak Mordekai, orang-orang Yahudi yang ada di Susan, dan juga para dayang-dayang untuk bersama-sama berdoa puasa, untuk sama-sama bergantung kepada Tuhan. Dan kita lihat hasilnya Bapak Ibu Saudara, di pasal yang kelima, Ester berani menjalankan apa yang dia sudah putuskan, di mana dia menghadap raja.
tanpa tahu bahwa apakah dia akan memiliki hari yang keempat atau tidak. Apakah dia masih bisa memasuki hari yang baru. Bagaimana kisah ini selanjutnya? Dan bagaimana kita bisa memahami maksud penulis menuliskan pasal yang kelima ini. Ini yang akan kita pelajari malam hari ini. Sebelum mari kita berdoa untuk meminta Allah Roh Kudus memimpin setiap kita. Karena kita harus ingat bahwa Alkitab hanya bisa dimengerti, Alkitab hanya bisa dipahami, dan Alkitab hanya bisa dilakukan hanya oleh karena pertolongan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa sebelum kita membahas pasal yang kelima. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kesempatan yang kau berikan di mana kau mengumpulkan setiap kami untuk kami boleh bersama-sama belajar malam hari ini Tuhan, memasuki sesi yang ke-8, mempelajari perjalanan Ester atau kitab Ester pasal yang kelima. Biarlah Engkau sendiri yang mengajarkan setiap kami, Kau yang membuka hati dan pikiran kami, Kau yang menanamkan kebenaran ini dalam kehidupan kami, dan Kau yang menolong setiap kami boleh menjalankan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Kau ajarkan melalui pasal yang kelima ini. Sekali lagi kami berdoa, kami memohon kasih karunia, belas kasihan dan kemurahan hati-Mu untuk mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, melayakkan setiap kami untuk kami boleh memasuki hadirat-Mu yang maha luhur dan maha suci. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, mungkin ada di antara kita yang pernah membaca atau mendengar satu pepatah yang mengatakan jalan menuju hati seorang pria adalah melalui perutnya. Saya bacakan sekali lagi, jalan menuju hati seorang pria adalah melalui perutnya. Pepatah inilah yang digunakan oleh Ester sebagai senjata pamungkas untuk melunakkan hati raja ketika ia menyampaikan isi hatinya kepada raja. Ester mengundang raja untuk menikmati perjamuan makan malam sebelum ia menyampaikan isi hatinya kepada raja. Dan itu berhasil sehingga Ester dapat menyelamatkan seluruh bangsa Yahudi dari pemusnahan massal yang dirancang oleh Haman. Bagaimana kisah ini bisa terjadi? Inilah yang dikisahkan mulai dari pasal yang kelima sampai pasal yang terakhir kitab Ester, yaitu pasal yang ke-10. Dan hari ini kita akan membahas pasalnya yang kelima. Mari kita membaca pasal yang kelima ayat yang pertama. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Ya, kita tahu setelah berdoa dan berpuasa, Ester datang menghadap raja dengan pakaian ratu. Satu persiapan jasmani yang sangat baik. Dan melalui doa dan puasa satu persiapan rohani yang sangat baik. Sekalipun tanpa diundang, Ester datang menghadap raja. Dan dia tahu apa resikonya, yaitu menghadapi kematian. Ini berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Wasti. Ya. Wasti diundang oleh raja dan dia menolak, dia tidak mau datang. Dan dia tidak tahu apa resikonya. Ya, seandainya Ratu Wasti tahu bahwa kalau dia diundang oleh raja dan tidak datang, seandainya dia tahu bahwa dia akan diberhentikan sebagai ratu, saya percaya ada kemungkinan besar Ratu Wasti pasti datang menerima undangan yang raja sampaikan. Ya, karena Ratu Wasti tidak tahu, maka ya dia menolak undangan raja. Dan perbedaan lainnya, Wasti diundang oleh raja demi kepentingan pribadinya. Sebaliknya, Ester datang menghadap raja dengan mengetahui resikonya adalah kematian, bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi bagi kepentingan orang banyak, yaitu keselamatan bangsa Yahudi. Ester datang dengan tanpa tahu apa yang sedang terjadi atau sedang apa raja saat itu. Ya, apakah raja sedang sibuk dengan pertemuan-pertemuan penting? Ester tidak tahu.
Apakah raja sedang dengan wanita lain? Ya, kita tahu bahwa sekalipun Esther sudah dipilih menjadi ratu, raja masih mengkoleksi wanita-wanita cantik. Kita sudah bahas itu. Ya. Apakah raja sedang ada tamu penting? Esther juga tidak tahu. Esther hanya menempatkan dirinya agar terlihat oleh raja. Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, sama dengan setiap kita. Jika kita ingin dipakai oleh Tuhan, maka harus berani menempatkan diri di mana Tuhan ingin kita berada. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Esther mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak bekerja jika kita diam saja di tempat di mana Tuhan tidak mau kita berada. Ya. Esther datang supaya dia dilihat oleh raja. Itulah yang harus kita teladani. Ketika kita rindu dipakai oleh Tuhan, kita harus ada di mana Tuhan mau kita berada. Kita lihat, ini menjadikan satu hasil yang mungkin inilah yang menjadi harapan Esther. Ya, ayat yang kedua, ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, karena raja bisa melihat di mana Esther berada saat itu. Berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang ada di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Esther yang tanpa diundang dan melanggar undang-undang justru mendapatkan belas kasihan dari raja, dia diterima oleh raja. Ya, kita ingat, sebaliknya Wasti yang diundang oleh raja namun dia menolak undangan raja, dia justru menerima hukuman daripada raja. Sekali lagi ini yang menjadi perbedaan di dalam kisah ini. Esther yang tidak diundang oleh raja, namun dia datang kepada raja dan raja berbelas kasihan kepadanya, memberikan kemurahan hatinya, raja menerima Esther. Dan ketika raja mengulurkan tongkat emas itu, Esther tidak tinggal diam. Dia datang, menghampiri, dan memegang ujung tongkat emas yang diulurkan oleh raja. Artinya, Esther ketika menerima kemurahan hati dan belas kasihan raja, Esther menerima kemurahan hati, belas kasihan, dan kasih karunia raja. Dengan demikian, maka otomatis Esther terlepas dari hukuman mati yang sudah ditetapkan oleh raja. Sekali lagi, Esther meresponi dengan baik untuk menerima kasih karunia dan belas kasihan raja. Lebih daripada sekedar bebas dari hukuman mati, ayat yang ketiga menuliskan, tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther? Dan apa keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Esther bukan saja diterima oleh raja dengan dibebaskan dari hukuman mati, bahkan Esther ditawarkan berkat yang melimpah oleh raja. Lebih dari sekedar pengampunan, melainkan memiliki warisan atau ditawarkan untuk memiliki warisan yang besar dari kerajaan Media Persia. Perkataan raja, setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu, dan diulang 2 kali dapat diartikan sebagai apapun yang Esther mau katakan. Raja pasti mengabulkannya. Selanjutnya, pasal yang kelima ayat yang keempat, jawab Esther. Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Mendengar dan mendapatkan tawaran raja, Esther justru mengundang raja dan Haman untuk menghadiri jamuan makan malam. Ini merupakan jamuan pribadi antara Esther dan raja, ya, dengan satu undangan yaitu Haman. Kita melihat ayat yang kelima dan ayat yang keenam, maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Esther. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Ayat yang keenam, sementara minum anggur bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu niscaya akan dikabulkan?
Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Ya, sekali lagi, raja bukan saja hadir ke perjamuan makan malam Ester bersama dengan Haman, tetapi raja sekali lagi menawarkan apa yang menjadi keinginan Ester untuk menjumpai raja. Ya, raja tahu pasti ada sesuatu hal yang sangat penting sehingga Ester berani datang kepada raja sekalipun tidak diundang. Pasti ada sesuatu hal yang sangat penting yang Ester ingin sampaikan. Ya. Dan mendengar pertanyaan raja itu, kita lihat apa yang menjadi jawaban Ester, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan lagi bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Sekali lagi, Ester menggunakan pepatah yang saya katakan tadi bahwa jalan menuju hati seorang pria adalah melalui perutnya. Sekalipun penulis tidak menuliskan apakah raja setuju dengan permintaan Ester tersebut di pasal 5 ini, namun kita bisa melihat dan memastikan bahwa raja setuju dengan untuk kembali menghadiri undangan Ester di perjamuan makan malam yang kedua, yaitu esok harinya. Ya, di pasal yang ke-7 menuliskan, datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Jadi keinginan Ester untuk mengundang sekali lagi raja hadir di dalam perjamuan makan malam, raja mau hadir. Ya. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, sampai di sini mungkin sebelum melanjutkan ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Ya. Mengapa Ester tidak langsung mengemukakan tujuannya dia menjumpai raja, yaitu untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Tetapi justru Ester mengulur-ngulur waktu, meminta keadilan agar bangsa Yahudi tidak dibinasakan. Ya. Ada beberapa hal yang bisa menjadi alasan mengapa Ester tidak langsung menyampaikan tujuannya dia berjumpa dengan raja. Yang pertama, tiba-tiba Ester saat itu ketika berjumpa dengan raja, dia kehilangan keberanian untuk menyampaikan inti atau tujuan utama dia menjumpai raja. Yang kedua, Ester tahu bahwa raja suka bermabuk-mabukan. Ya, kita sudah bahas itu di pasal yang pertama. Sehingga mungkin Ester berpikir bahwa kalau raja mabuk maka dia dengan mudah mendengar dan mengabulkan permintaan Ester untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Alasan yang ketiga, kita tahu bahwa hanya Haman yang diundang oleh Ester makan ke perjamuan makan malam bersama dengan raja, supaya raja cemburu kepada Haman. Namun kalau kita menyelidiki ketiga alasan tersebut, saya kira ketiga-tiganya kurang tepat untuk dijadikan alasan mengapa Ester seakan-akan mengundur-undur waktu. Ya. Kehadiran Ester dengan siap mati sudah cukup membuktikan bahwa Ester ketika berjumpa dengan raja, dia sudah memiliki keberanian yang luar biasa. Ester mengulurkan waktu untuk berbicara kepada raja bukan karena dia hilang keberaniannya. Yang kedua, Ester menghadaki raja mabuk untuk menyampaikan tujuannya untuk menyelamatkan orang Yahudi. Menurut saya ini juga bukan satu alasan yang tepat. Mungkin saja, tetapi bukan satu alasan yang tepat. Ester sudah berdoa puasa, saya rasa Ester tidak memiliki hati yang ingin menjebak keadaan raja dalam kondisi yang tidak sadar untuk mengambil keputusan seperti yang dia inginkan. Dan kalau kita melihat alasan yang ketiga menimbulkan kecemburuan kepada Haman, sehingga raja langsung menuruti permintaan Ester, ini juga merupakan satu alasan yang kurang tepat. Karena justru sebaliknya, saya pikir raja akan marah bukan saja kepada Haman, tetapi juga kepada Ester. Ya, jadi ketiga alasan ini menurut saya kurang tepat, yang menjadi alasan mengapa Ester
mengulur-ngulur waktu untuk menyampaikan isi hatinya kepada raja. Ya. Kita tahu Bapak Ibu Saudara sudah membahas di dalam pasal-pasal sebelumnya bahwa bukan satu perkara mudah bagi raja untuk membatalkan undang-undang atau keputusan yang sudah raja keluarkan. Ya. Membatalkan undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh raja adalah satu hal yang mustahil menurut undang-undang media Persia. Membatalkan undang-undang berarti raja akan kehilangan pemasukan 10.000 talenta perak atau senilai lebih daripada 4 triliun rupiah. Yang kita tahu bahwa saat itu raja sangat memerlukan uang yang banyak setelah mengalami kekalahan di dalam berperang dengan tentara Yunani. Kesulitan lainnya adalah raja akan mengetahui identitas Ester yang sudah dia sembunyikan lebih dari 4 tahun, kan mungkin kurang lebih 5 tahun. Ya, jadi ini akan menimbulkan satu kesulitan yang sangat besar. Dengan berbagai macam kesulitan atau ketidakmudahan tersebut, sekarang kita memahami mengapa Ester mengajak orang-orang Yahudi yang ada di Susan, dayang-dayang dan dianya sendiri untuk berdoa dan berpuasa. Ester tahu bahwa ini bukan satu perkara yang mudah. Ester benar-benar memerlukan campur tangan Tuhan di dalam menolong menjalankan misi yang besar ini. Ester perlu memiliki hikmat bagaimana dia menjawab, bagaimana dia berpikir, menyampaikan isi hatinya, dan juga bagaimana dia bisa berjalan selaras dengan langkah-langkah Tuhan. Artinya memiliki waktu yang tepat dengan waktunya Tuhan. Tidak berjalan terlalu cepat dan juga tidak berjalan terlalu lambat. Bagaimana kita tahu akan kebenaran ini? Kita bisa melihat setelah perjamuan makan malam. Yang pertama, di mana raja dan Haman hadir, sampai ke perjamuan makan malam yang kedua, yaitu keesokan harinya di pasal yang ke-7, ada 2 peristiwa penting. Ya, dari dalam satu malam ada 2 peristiwa penting yang mana ini menunjukkan bagaimana Allah campur tangan, Allah berdaulat, Allah menggunakan kemahakuasaannya supaya apa yang diinginkan oleh Ester untuk menyelamatkan bangsa Yahudi bisa benar-benar terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa ada 2 peristiwa penting yang kalau bukan campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan, ini tidak mungkin terjadi. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, kita akan membahas peristiwa penting pertama sebelum Raja dan Haman menghadiri undangan perjamuan makan malam yang Ester laksanakan di pasal yang ke-7. Kita lihat pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 sampai 14. Ini satu peristiwa penting yang membuktikan bahwa semua sekalipun di seluruh isi kitab Ester tidak tercantum nama Tuhan atau Allah, tetapi kita bisa melihat bahwa Allah bekerja sekalipun dia tidak terlihat. Allah bekerja sekalipun kita tidak bisa mendengar ketika Allah berbicara. Ya, kita lihat ayat yang ke-9. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati yang riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Ya. Sepulang dari jamuan makan malam yang diadakan oleh Ester, Haman bukanlah mabuk oleh anggur, melainkan dia mabuk oleh harga diri, mabuk oleh kesombongan, mabuk oleh ketinggian hati. Ya, dia begitu bangga dan senang hatinya karena menjadi satu-satunya orang yang diundang oleh Ratu Ester. Dia merasa sedang berada di puncak gunung. Dia adalah pejabat tertinggi dari semua pegawai dan pejabat raja. Sehingga ketika dia melihat orang-orang yang ada di bawahnya, baik yang memiliki jabatan atau tidak, atau orang-orang biasa,
Dia melihat semua itu sepertinya sangat kecil di hadapannya. Orang-orang yang harus menghormati dia, meninggikan dia, mengagungkan dia. Sama seperti mereka meninggikan, menghormati, dan mengagungkan raja. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, ketika Haman melewati pintu gerbang istana raja, dia menjumpai Mordekai. Sama sekali tidak menghormati, tidak sujud, tidak menyembah dia. Mordekai tidak merubah sikap dan hatinya terhadap Haman. Inilah yang membuat seakan-akan Mordekai menusuk hati Haman yang paling dalam. Yang membuat luka hati Haman begitu mendalam, menimbulkan kebencian kepada Mordekai. Sehingga seluruh kebanggaannya, keriangannya, kesukacitaan yang dia alami barusan bersama dengan raja dan ratu itu sama sekali hilang. Yang ada di dalam hati Haman adalah kebencian kepada Mordekai. Ya, kita lihat ayat yang ke-10, 11, dan 12 membuktikan apa yang saya katakan, bahwa semua sukacita, hati yang riang, hati yang gembira ketika dia dijamu oleh ratu, itu hilang sama sekali karena digantikan oleh kebenciannya kepada Mordekai. Ayat yang ke-10, tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Seres istrinya. 11, maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Ayat ke-12, lalu kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku, dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Kita lihat ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Ya. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa Haman sepulang dari undangan makan malam bersama dengan ratu, dia memanggil teman-temannya dan juga istrinya, dia menceritakan semua yang dia miliki dengan bangga, baik kekayaan, baik anak laki-laki maupun jabatan. Bahkan penghormatan yang diberikan oleh Ester. Ya, tetapi semua itu kita lihat, akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku. Selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di depan pintu gerbang istana raja. Semua yang dia banggakan, semua yang dia miliki, semuanya tidak ada artinya dibandingkan dengan hatinya yang tersinggung, hatinya yang sakit karena tidak dihormati oleh Mordekai. Semua yang dia miliki, semuanya tidak bisa dibandingkan dengan sakit hatinya kepada Mordekai. Benci dendamnya kepada Mordekai yang tidak mau menghormatinya. Jadi bagi dia, Mordekai jauh lebih penting untuk segera diselesaikan dibandingkan dengan semua penghargaan kekayaan yang dia miliki. Ya, lihat ayat yang ke-14. Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta atau kurang lebih mungkin antara 70 sampai 80 meter. Ya, kurang lebih. Dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Melalui ayat ini Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, rupanya dendam dan kemarahan Haman terhadap sikap Mordekai melebihi semua kekayaan, jabatan dan penghormatan yang diterimanya dari raja maupun Ester. Hanya kematian Mordekai yang bisa membuatnya bahagia. Sehingga usulan dari istri dan teman-temannya untuk mendirikan tiang setinggi 50 feet untuk menyulahkan Mordekai langsung disetujui dan dilakukan dengan segera. Dengan harapan ketika Haman pada keesokan harinya di malam hari menghadiri jamuan atau undangan Ester dalam perjamuan makan malam bersama dengan raja, Haman bisa mengikutinya dengan penuh sukacita karena masalah utama yang mengganjal hatinya, yaitu Mordekai sudah terselesaikan. Itu yang ada di dalam benak Haman.
Dan kita tahu itu semua tidak terjadi. Kita akan bahas itu di dalam minggu-minggu mendatang. Jemaat dan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari di dalam pasal yang kelima ini? Ya, sebelum kita melanjutkan ke pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7 dalam minggu-minggu mendatang. Ya, saya melihat Bapak Ibu Saudara bahwa dalam hal ini raja menggambarkan satu pribadi yang hanya bisa dihampiri oleh orang yang berkenan kepadanya. Ya, seorang yang memiliki ketentuan khusus atau peraturan khusus untuk dijumpai. Raja adalah seorang yang menentukan nasib seseorang mati atau hidup. Ya. Dan dalam hal ini Ester menggambarkan seorang yang melanggar undang-undang raja atau ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh raja. Ya. Ester merupakan seorang yang patut menerima hukuman mati. Ester adalah seorang yang tidak layak bertemu dengan raja dan hanya kasih karunia atau belas kasihan raja saja yang bisa membuat Ester bisa berjumpa dengan raja. Tongkat emas merupakan satu-satunya alat yang digunakan oleh raja untuk menentukan apakah seseorang mati atau hidup. Jemaat dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengaplikasikan perikop ini dalam kehidupan kita. Ya, saya melihat Bapak Ibu Saudara bahwa kedudukan atau jabatan Raja Ahasveros, sekali lagi kedudukan dan jabatannya, bukan pribadi Ahasverosnya sebagai orang berdosa, ya, tapi jabatan dan kedudukannya itu menggambarkan keberadaan Allah Bapa yang mau bermurah hati kepada setiap manusia yang sudah melanggar hukum-hukumnya. Orang-orang yang tidak mentaati perintah-perintahnya. Orang-orang yang memberontak terhadapnya. Ya, tetapi Allah memiliki belas kasihan, Allah bermurah hati kepada orang-orang seperti ini. Gambaran yang kedua yaitu tongkat emas. Ini menggambarkan keberadaan Tuhan Yesus yang menjembatani manusia berdosa dengan Allah. Ya, dan Ester sendiri menggambarkan kedudukan sebagai manusia berdosa yang dengan segala kerendahan hati mau menyentuh tongkat emas sehingga keberadaannya sebagai wakil daripada orang berdosa bisa mengalami belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan sehingga terhindar dari hukuman mati. Ya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, maka hal pertama di dalam kita memahami perikop ini adalah di mana kalau bukan saja Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai jembatan untuk menyelamatkan manusia berdosa yang mau datang kepadanya, percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pasti setiap orang akan binasa. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, perikop ini mengingatkan betapa baiknya Tuhan yang mau menyelamatkan setiap kita yang mau percaya kepadanya. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara berbicara tentang berkat surgawi. Ya, perkataan Raja Ahasveros, sampai setengah dari kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Dan perkataan ini sampai diulang 2 kali, yaitu di ayat yang ketiga dan ayat yang ke-6 pasal yang kelima ini, membuktikan bahwa Raja sungguh-sungguh berniat memberikan kasih karunia, bukan saja membiarkan Ester tetap hidup. Ya, sekalipun ia sudah melanggar undang-undang, namun juga menambahkan bahwa kasih karunia-Nya untuk memberikan apa yang menjadi bagian yang Raja miliki kepada Ester. Hal ini sama dengan bagaimana Tuhan bukan saja memberikan kasih karunia-Nya menyelamatkan setiap kita, tetapi setiap kita yang percaya kepadanya, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mewarisi warisan surgawi. Kita akan tinggal bersama dengan Tuhan, bersama-sama di sorga ketika kita meninggalkan dunia ini. Kita akan mendapatkan semua yang kita perlukan untuk kita hidup bersama dengan Tuhan selama kita ada di sorga. Dan Bapak Ibu Saudara, ini bukan saja berbicara tentang nanti, tetapi saat ini.
yang Tuhan berikan kepada kita sudah kita bisa alami selama kita di dunia ini. Kita lihat perkataan Paulus kepada jemaatnya di Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan artinya sudah kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya berbicara tentang kehidupan kekal, tetapi kehidupan atau warisan-warisan rohani yang kita perlukan di dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini dan juga kelak ketika kita tinggal di surga. Jadi belas kasihan, kemurahan hati Tuhan bukan hanya berbicara tentang mati masuk surga, tetapi bagaimana kita mengikuti jejak langkah-langkah Kristus selama di dunia ini sampai kita berjumpa dengan Dia di surga dan Maranatha sampai selama-lamanya. Ia memberikan semua berkat rohani yang diperlukan di dalam surga maupun ketika kita ada di dunia ini. Dengan kata lain, saya katakan bukan saja nanti, tetapi sekarang kita bisa meminta apa saja yang kita inginkan, pasti Tuhan mengabulkan. Asal kita ada terus bersama dengan Tuhan. Maksud saya, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita jalankan di dalam kehidupan kita taati. Maka apa saja. Selama firman Tuhan memiliki otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita, apa saja yang kita minta, pasti Tuhan berikan. Karena saya percaya apa yang kita minta pasti itu merupakan isi hati Tuhan. Itu pasti merupakan kerinduan Tuhan yang ingin Tuhan genapi di dalam kehidupan kita. Ya, Yohanes pasal 15 ayat 7 menuliskan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Tuhan berjanji Bapak Ibu Saudara, selama kita mengutamakan untuk mentaati perintah-perintah Tuhan, untuk menghormati Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, menjadikan Dia Raja dan Tuhan. Saya percaya apa saja yang kita minta pasti selaras dengan kehendak Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan berjanji, pasti apa yang kita minta Tuhan akan berikan. Kita hanya meminta apa yang menghormati, meninggikan dan memuliakan Tuhan. Kita tidak mungkin meminta apa yang menjadi kepentingan pribadi kita semata-mata, memuaskan hawa nafsu kedengkingan kita. Itu tidak akan kita lakukan selama firman Tuhan yang kita utamakan dan firman Tuhan yang kita junjung tinggi dan firman Tuhan yang kita taati. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena malam hari ini Engkau kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga memberikan pengertian dan juga mendorong setiap kami Tuhan untuk melakukan kebenaran-kebenaran yang sudah Kau ajarkan melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau bukan saja mengajarkan, tetapi Engkau yang sudah menempatkan Allah Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kami, akan mengingatkan kebenaran firman Tuhan ini, akan membawa setiap kami memiliki kerinduan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini, dan Kau yang memberikan kekuatan, semangat di dalam kami menjalankan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan sisa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah mulai hari ini kami boleh dengan lebih sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang berani berjalan di dalam kebenaran sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan kehidupan kami, sisa hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi mengingatkan kita semua bahwa hari Minggu mendatang, yaitu tanggal 15 Agustus 2021 jam 3. Waktu di mana kita biasa beribadah. Pada tanggal 15 Agustus kita akan mengadakan kebaktian khusus di mana kita akan sekaligus memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Di mana di dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama berdoa bagi bangsa Indonesia, tanah air di mana kita dilahirkan. Mari kita persiapkan hati mulai dari sekarang, kita berdoa bagi keselamatan, bagi pemulihan negara tercinta kita Indonesia. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.
Thank you.